Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Biasa Channel Farsikni dari F22A. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data. Untuk tugasnya sendiri yaitu menjelaskan sebuah program atau kode-kode yang sudah dilaksanakan atau dilakukan dalam sebuah praktikum. Oke, yang pertama di sini ada ini from PySpark SQL import Spark session, dimana ini yaitu merupakan untuk mengimport dari sebuah library Spark. Untuk Sparknya sendiri ini yaitu sebuah framework komputasi terdistribusi untuk memproses sebuah data dalam jumlah besar. Makanya PySpark ini digunakan dalam mata kuliah Big Data karena agar bisa digunakan untuk memproses dalam jumlah data yang besar. Di sini dibuat juga name-nya yaitu P1 profiling. Di sini ketika kita run akan muncul Spark versionnya yang kita gunakan yaitu 3.5.0 dengan name-nya P1 profiling. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu from PySpark SQL function import chord. Dalam kolom sel kedua ini yaitu fungsinya untuk membuat sebuah data sebanyak 200.000. Di sini data yang cukup besar. Bisa dikatakan ini seperti data dummy karena ini dibuat secara random, seperti di sini with column data yaitu date, dimana di sini akan menampilkan sebuah waktu tanggal secara random, yaitu ada user ID, country, URL, status, batch. Nah, di sini hasilnya akan disimpan di dalam sebuah format CSV di dalam home Juvian data raw clicks. Nah, lalu di sini ada raw Spark read. Di sini fungsinya itu untuk membaca sebuah data yang sudah kita tadi buat sebanyak 200.000. Di sini ada total rows 200.000, total columns-nya ada 7. Di sini country, status, summary, ID juga di sini ada, yaitu sesuai ya, tiap ID yaitu berarti tiap user itu berbeda. Dan URL di sini hanya menampilkan top 5 atau 5 teratas. Nah, lalu di sini ada from PySpark import schema struct type. Nah, di sini fungsinya itu untuk membaca data klik dari file CSV menggunakan PySpark dengan struktur kolom yang sudah ditentukan, dimana bagian skema ini mendefinisikan seperti nama, tipe data, nama dan tipe data setiap kolom. Seperti di sini ada ID unik, lalu ada tanggal, date di sini, dan semuanya sampai bytes. Nah, di sini hasilnya hasil di atas itu ID long berisi nomor unik untuk setiap data klik, lalu date berisi tanggal terjadinya klik, user ID di sini ada integer, country berbentuk string, URL string, status juga integer, bytes integer. Lalu di sini yaitu import time ya. Kode tersebut digunakan untuk menyimpan data raw yang tadi sudah kita buat ke dalam CSV untuk disimpan atau diimport ke dalam format Parquet, dan juga di sini sambil mengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk import ke Parquet. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk mengimport ke format Parquet hanya 1,64 detik. Lalu di sini yaitu untuk mengukur atau membandingkannya ya antara file CSV sebelumnya dengan format yang sudah kita rubah ke dalam Parquet. Di sini hasilnya kita bisa lihat CSV dengan total
8,67 MB, sedangkan parket sendiri hanya 3,07 atau kita bulatkan 0,8 MB dengan kompresi rasio 2,82 lebih besar dibanding file parket. Shaping factor-nya 64,5, berarti penyimpanan parket berhasil menghemat ruang sekitar 64,5%, yang artinya format parket ini jauh lebih efisien karena datanya terkompresi dengan baik dan disimpan dalam bentuk kolumnar sehingga memerlukan ruang lebih sedikit dibandingkan CSV. Lalu ini itu untuk membuat sebuah directory quarantine ya. Lalu ini yaitu untuk menghitung total ya yang ada di bronze, dan di sini sudah ada 200.000 ya, karena tadi dalam format parket. Nah, ini kode ini itu berfungsi untuk memisahkan data yang buruk dan juga yang valid atau bagus. Itu untuk menghitung mana yang nanti akan kita pisahkan antara data bagus dan data buruk atau data valid. Baik di sini data yang tidak valid yaitu sebanyak 39.000, sedangkan yang validnya ada 160.205. Lalu setelah kita hitung mana yang berapa yang valid berapa yang tidak, nah di sini fungsinya yaitu untuk menyimpan atau memisahkan data buruk tersimpan di quarantine, sedangkan data bersih tersimpan di silver. Lalu di sini untuk menyimpan data hasil tadi setelah kita hitung mana yang data buruknya kita pisahkan lalu disimpan di sini. Lalu yang ini yaitu untuk ini itu untuk membuat laporan ringkas mengenai hasil pembersihan data yang sudah kita lakukan tadi, dimana yang pertama di sini ada menghitung jumlah total data sebelum pembersihan, lalu jumlah data tidak valid dan jumlah data valid. Nah, yang tersebut kemudian disimpan dalam sebuah directory bernama report, dan juga memuat waktu eksekusi, tingkat kesalahan, dan tingkat keberhasilan. Setelah itu laporan disimpan ke file run report p2.json dalam format JSON dan ditampilkan ke layar. Hasilnya memberikan gambaran seberapa banyak data yang rusak, seberapa persen data bersih, dan berhasil dipertahankan setelah proses validasi. Nah, sedangkan di sini itu hasil menunjukkan kualitas data setelah proses ya. Tahap yang dijalankan adalah P2 Deki atau data quality dengan waktu eksekusi pada 7 November 2025 pukul 11.33. Dari total 200.000 data mentah terdapat 39 data yang tidak valid atau data buruk, lalu dan 160.000 data yang valid. Nah, berarti sekitar 80%. Lalu nilai error rate dan juga success rate di sini ditampilkan. Lalu setelah itu, nah kode ini digunakan untuk mengelompokkan data bersih berdasarkan tanggal, negara, lalu menghitung total aktivitas dan jumlah data yang ditransfer. Data dibaca dari folder silver, kemudian kolom tanggal atau date konversi ke format tanggal agar bisa dikelompokkan dengan benar. Lalu di sini hasilnya seperti yang bisa kita lihat, di sini ada top 10 atau 10 teratas hasil data agresi harian per negara setelah proses pembersihan.
Lalu di sini ada menulis ulang. Jika sudah ada sebelumnya, berarti data akan dipisah atau dipartisi berdasarkan tanggal, sehingga setiap tanggal disimpan dalam folder tersendiri. Nah, di sini yang terakhir, sini itu untuk menampilkan ringkasan aktivitas harian per negara. Setelah seluruh proses pengolahan data, pembersihan data selesai, setiap baris menunjukkan satu negara beserta total dengan rata-rata aktivitasnya. Dari tabel yang terlihat bahwa negara C2 memiliki aktivitas tertinggi dengan 32.300 sekian total klik dan total data sekitar 811 juta byte dengan rata-rata 1,078,47 klik per hari, disusul oleh C0, C3, C4, dan C1 dengan nilai yang sedikit lebih rendah. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan negara mana yang paling aktif dan berapa banyak data yang mereka hasilkan, memberikan gambaran jelas tentang pola penggunaan sistem di tiap wilayah. Mungkin sekian video yang saya buat untuk penjelasan sebuah program kode untuk mata kuliah Big Data ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.